Udah tidur? Hello? Hello? Belum? Belum ngantuk? Nggak tahu nih, nggak bisa. Dari kemarin loh, parah banget. Padahal capek. Tapi kok nggak bisa ya? Aneh. Iya. Kita ngobrol aja yuk. Kita udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol sebelum tidur. Ya, biasanya kalau misalnya kemarin LDRan, kamu baru aja buka video call, nggak lama langsung tidur. Atau kalau bukan kamu yang ketiduran, aku yang ketiduran. Iya, terus aku pulang dinas, minggu depannya kamu dinas, gitu aja terus. I miss you. I miss you so much. Kok tumben sih? Kok tumben hari ini kamu gak ketiduran di sofa? Oh ya, kamu udah lihat belum videonya? I took a video of you the other day. Waktu kamu marah-marah mau dipindahin ke kamar. Pasti lupa kan kalau kamu marah-marah. Aduh, kocak banget sih Pak Su. Udah gitu pagi-pagi tuh kamu pindah posisi, tau gak sih? Have I told you about this? No? Kan waktu malam kamu tidur, kepala kamu itu di dekatnya dispenser. Terus waktu pagi-pagi aku keluar kamar, kepala kamu tuh udah muter, jadi di dekatnya jendela. Kaki kamu di dekat dispenser. Kamu gak inget sama sekali? Beneran? Oh my god, parah banget. Tuh kamu marah-marah, mana kamu inget? Mana ada coba istri yang mau bawa suaminya tuh ke kamar buat tidur bareng, tapi malah kena omel. Dan lebih parahnya lagi, suaminya tuh gak sadar kalau dia tuh selalu omelin istrinya yang niatnya tuh baik gitu. Iya, kamu gak nyadar AC-nya mati? Mana aku udah bilang kamu, AC-nya tuh udah aku matiin loh. Ayolah pindah ke kamar, panas nanti. Aku tuh sengaja bikin ruang tamunya panas biar kamu tuh pindah. Tapi kamu gak mau pindah. Emang kamu udah bosan sama aku ya? Ya kali-kali aja ada istri yang bilang gitu kan, kenapa pisah ranjang, kamu udah bosan sama aku ya gitu. I'll never get bored of you though. Because I get to torture you, ciut-ciutin perutnya kamu, mainin pipi kamu. Lucu. Jangan di delete please videonya, terlalu lucu. Nanti disimpan aja, masukin ke iCloud. Gak nyadar kan aku fotoin kamu. Sekarang aku punya dedicated album di handphone kamu yang isinya khusus video-video Pak Su yang ngamuk, gak mau tidur di kamar, Pak Su yang ketiduran, yang ngorok, bahkan ada yang ngigo. Aku udah pernah cerita ke kamu kan, kamu ngigo waktu tidur. Ingat gak waktu kita lagi jagain ponakan aku, terus kita tidur di rumah kakak aku? Iya, di situ kamu ngigo. Nggak jelas banget ngigonya tuh kayak jam berapa ya, jam 2 pagi waktu aku tuh lagi main TikTok.
Terus tiba-tiba kamu ngomong, terus kayak aneh banget, merem, mata kamu tuh merem, bukannya kamu tiba-tiba kebangun gitu loh. Ada kok videonya, bentar aku cari. Kamu ngomong apa ya, kayak tiba-tiba kamu ngadep ke aku, terus tajam, ayo pergi shopping. Apa coba, aneh banget, gak jelas banget. Terus aku kayak ketawa ngik gitu, kayak aku berusaha menahan ketawa aku biar kamu nggak bangun, berharap ngigonya tuh berlanjut gitu loh, biar videonya makin panjang. Kacau. Kamu udah nggak inget juga kan kamu mimpiin apa waktu itu? Iya. Aduh, lucu pisan, lucu banget emang. Awas aja kalau bisa dihapus, jangan, nggak boleh. Itu adalah aset perusahaan yang berharga. Iya, aku tuh juga mau tidur, cuman nggak bisa, gimana dong? Ya emang aku salah, harusnya kalau mau tidur tuh nggak main handphone. Aku tahu kok alasannya, karena handphone itu kan terang. Terus kalau misalnya mau tidur tuh harusnya vibesnya tuh yang redup gitu. Kok salah sih? Bener tahu, itu juga bisa, itu juga berpengaruh. Tapi aku sadar ada yang lebih berpengaruh lagi, nontonin video-video TikTok dan Instagram dan YouTube yang lucu-lucu. Karena itu merilis hormon yang membuat kita tuh bahagia, ketawa-ketawa. Kalau sebelum tidur kita malah merasakan excitement, kita jadi malah seger, jadinya kantuknya hilang gitu kan. Tapi tuh udah jadi kayak ritual gitu loh, yang kayak sebelum tidur main TikTok. Jadinya kayak gitu deh, susah. Tapi ya kalau misalnya kamu udah tidur nih, terus aku setengah jam, hampir sejam nggak bisa juga tidur, aku bakal ambil handphone aku lagi, terus aku bakal buka TikTok, terus main lagi deh, kayak ngeliatin orang-orang ngejulit. Tapi aku skip sih biasanya tuh aku ngeliatin video-video yang receh, yang lucu, atau yang informatif, yang estetik gitu. Udah deh, terus jam setengah 3 atau mungkin jam 3 baru tidur. Itu juga gak langsung tidur, itu juga biasanya kayak butuh bolak-balik badan dulu baru tidur, atau sambil ngeliatin kamu. Nih, aku aja sekarang gak kelihatan kamu tuh lagi merem atau melek. Coba sini deketan. Nah, lagi melek. Habisnya gak kelihatan yang buram, karena aku -3 sama 4,5. Jadinya kalau misalnya lampunya udah dimatiin gini, blurry aja semuanya. Kamu jadi makin ganteng sih. Cuman kadang aku jadi kayak, ini tuh dia melek atau merem ya gitu. Ya kalau kamu udah tidur sih kamu tidur, paling mulut kamu kadang kayak kebuka gitu, terus aku harus kayak tutup dagunya ke atasin gitu biar kamu tidur. Tapi kamu mah gak ada problem tidur. Paling problemnya itu kalau misalnya kamu ketiduran kan, misalnya jam-jam tanggung gitu, kamu malah tidur, pasti malamnya kamu jadi seger, terus minta yang aneh-aneh. Ya, I think I should, kayaknya aku harus puasa kopi deh. Tau gak sih, aku tuh belakangan lagi suka banget kan minum yang porsinya tuh lebih dari yang seharusnya. Kayak kemarin, tadi juga sih, aku tuh beli 2 cup. Yang satu latte gak pakai gula, yang satu lagi kayak es kopi susu gitu, pakai gula aren dikit.
Tapi beansnya itu aku minta kakaknya tuh beans yang kenceng. Terus aku lupa deh setiap satu porsi itu isinya double espresso atau enggak. Kalau double espresso berarti aku minum 4 shot espresso. Gila banget Hazel. Hello, lu gak deg-degan sekarang? Enggak sih, aku gak deg-degan, cuman aku kayak jittery banget, kayak rasanya pengen lompat-lompat gitu loh. Kayak kalau kamu bawa aku ke yang mainan trampolin itu, atau yang kayak Playtopia gitu, aku bisa kayak terurut, kayak aku mainin semua mainannya. Ya, ya bener sih, maksudnya kan kafein bikin kita jadi energized, jadi semangat. Cuman belakangan tuh aku jadi terlalu bersemangat gitu loh. Tapi somehow kerjaan aku malah jadi terganggu. Yang harusnya kafein itu tuh bikin aku semangat, cepet ngerjain tugasnya. Terus sekarang malah kayak kebanyakan semangat, kebanyakan kafein di dalam tubuh aku. Jadinya malah kayak bingung sendiri. Ini kerjain yang mana dulu ya kerjaannya? Ini gimana ya? Rasanya tuh kayak di dalam aku tuh, di dalam badan aku tuh, aku pengen lompat-lompat. Tapi kayak why gitu, biasanya nggak pernah kayak gini loh reaksinya yang, cuma sekarang kayak gitu. Jadi aku kayak pengen coba stop dulu nih. Hari ini aku cuma minum teh doang. Aku bener-bener nggak kangen sama kopi, malah kayak berasa agak enak gitu. Apa gara-gara aku minumnya pakai susu terus ya? Tapi justrunya kalau minum americano itu lebih kenceng dong. Tuh, ini aja aku nggak berhenti ngomong. Gimana dong? Ya udah aku coba puasa kopi selama seminggu. Kita lihat hasilnya ya. Actually, this is a good practice too. Kan kalau misalnya orang hamil, katanya kan nggak boleh minum kopi, terus bisa deg-degan terus mengganggu. Kok kamu tanya itu sih tiba-tiba, siapa atau enggak? Ya nggak tahu, kan janjiannya tahun depan sama kamu habis kita pergi liburan. Seriusan? Mama aku ngechat kamu. Iya, namanya juga oma opa. Kalau misalnya nggak mau minta anak, minta apa dong? Minta permen? Ya enggak lah. Kamu kok belum ngantuk tuh, men? Ini tadi kamu pulang, kok nggak bilang? Oh, ngambil barang di rumah mama. Oh, terus kamu ketiduran. Pantesan pulangnya. Aduh, pulangnya malam. BTW, ini perasaan aku doang atau kamarnya panas ya? Beneran panas ya? Kayaknya kita perlu servis deh AC-nya. Mau? Coba ya besok aku tanya. Yang kamu coba ini dong, bikin reverse comfort. Jadi kalau misalnya nih teman-teman aku yang nggak bisa tidur, terus mereka ngedengerin audio ASMR gitu yang orang-orang cerita gitu, kadang tuh suka ada yang kayak reverse comfort. Jadi bukannya si youtubernya yang bikin kita kalem untuk mengantar kita tidur, tapi si penontonnya yang ceritanya memberikan comfort ke si youtubernya biar bisa tidur. Udah nggak? Ya udah, ayo coba deh kasih aku reverse comfort yang ngomongin anything yang bisa bikin aku jadi kalem. Ayo coba please.
Kok ayam goreng sih? Ih ngaco. Kok ayam goreng? Itu malah bikin lapar dong. Aduh. Ya aku coba kasih contoh ya. Reverse comforting kayak it's okay. Misalnya nih aku susah tidur gitu. Terus kamu bilangnya, kamu lagi banyak pikiran ya. Ya udah, ini kan udah malam, udah saatnya tidur. Kamu juga udah di kasur. Lampunya udah gelap, udah nyaman dengan selimut dan segala macamnya. Tidur, coba pejamin mata, stop ngobrol sama aku. Coba tidur, gak usah pikirin kerjaan segala macam, beban pikiran kamu ditenangkan dulu, semuanya dikerangking dulu di dalam kandang. Sekarang saatnya kamu tidur dan bermimpi indahlah. Besok pagi bangun, baru deh dipikirin lagi masalahnya. Ya semacam itulah, kata-katanya nggak usah sama. Ini ya kayak gitu loh, kayak misalnya pasangan kamu lagi ada masalah, terus kamu kayak kasih afirmasi, kasih konfirmasi, kasih ketenangan, kayak masa gitu aja harus diajarin. Bukannya kamu bilang kamu tuh Su yang ini handal. Kamu bilang gitu gak sih kemarin? Ya kan kamu bukan tipe yang suami takut istri, tapi kamu tuh tipe suami yang bisa ngayomi istri. Kamu bilang gitu kan? Ya udah. Nggak jadi deh yang kok kayaknya cringe ya kalau kamu yang bilang. sorry nggak deh, nggak cringe. Coba lagi. Iya ya, ini aku tutup mata deh. Oke, coba bikin aku tenang sampai aku tidur. Gimana? bentar ya. ini mah namanya nambahin beban pikiran, anjir. Ya oke. Thank you usahanya, thank you udah pakai suara yang menenangkan. Cuman bagian mananya sih dari ngomongin anak yang bikin kalem? Kamu tahu aku kan, aku masih suka overthinking. Dan kalau misalnya udah ngomongin anak, aku biasanya kayak ceteng gitu, malahan matanya jadi melek semelek-meleknya. Ya bener sih yang kamu bilang, kalau misalnya nanti udah punya anak, terus kayak tiap 2-3 jam bangun, 2-3 jam gitu bangun, pasti aku bakal ngantuk dan aku lebih gampang tidur. But by then udah susah dong mau tidur. Misalnya baru mau deep sleep terus tiba-tiba bayinya udah nangis, kan harus bangun lagi gitu. Ya bener sih, jadi sekarang mumpung belum ada, nikmati tidurnya. Okay, well I would want to enjoy my sleep, tapi masalahnya gimana sih caranya tidur kayak anak bayi gitu? How? Kayaknya kasur kita juga udah cukup enak, nggak terlalu empuk tapi juga nggak keras. Selimut juga enak, bantal guling juga enak, nggak ketinggian. Ya paling AC doang, cuman ya udah sih, masih dingin juga. Terus apa dong? Kerjaan lagi nggak ada yang gimana, klien nggak ada yang rese. Apa bener aku lagi mikirin itu ya? Aku juga belakangan sebenarnya nggak iri sih, cuman lagi kayak baby fever gitu loh ya. Tahu nggak baby fever? Bukan itu bye fever. Baby fever tuh yang kayak kamu ngeliatin anak orang atau kamu ngeliatin video-video bayi-bayi gitu, terus kamu kayak kepengen gitu.
rasanya kayak, oh aku mau punya bayi yang lucu kayak gini, kapan ya gitu. Kayak jadi wondering gitu loh, kapan punya anak. Aku sebenarnya kayak kalau ditanya siap, pasti nggak siap, belum siap. Cuman kayak aduh gemes sih. Cuman at the same time aku juga udah tahu apa ya istilahnya, pahit-pahitnya punya anak. Kayak aduh kalau udah umur 2 tahun, apa sih sebutannya, terrible tuh gitu-gitu. Kalau udah mulai nakal tuh udah kayak sini kamu aja yang ambil, aku selesai gitu. Cuman lucu, gimana ya, lucu. Terus kayak kedua orang tua kamu udah pengen, orang tua aku juga udah pengen. Kayak kadang tuh pengen gitu bikin mereka happy, misalnya ajak pergi makan, terus kayak tada, ini hasil tes packnya positif, 2 garis biru, yay. Terus kayak aku bisa pengen mereka pasti happy banget, apalagi orang tua kamu, karena mereka belum punya cucu. Pasti happy banget deh. Rasanya pengen bikin mereka happy. Asik kan bikin orang happy. Ya bagian itunya sih yang memang menakutkan ya. Tapi siap gak siap, harus siap sih. Hei. Tapi nanti kalau misalnya udah punya anak, kamu bakal masih tidur sama aku kan? Aku gak mau kamu tidur di sofa. Ya mungkin untuk bulan-bulan pertama, kalau kerjaan kamu lagi banyak banget, mungkin kamu sebenarnya perlu sih yang pisah kamar gitu, biar kamu bisa tidur. Oh, kamu tidur sama aku, oh, baik banget. Bener ya, janji. Mana kelingking? Janji. I'm sure you're gonna be a good dad. Kita bakal jadi orang tua yang kayak gaul gitu, yang mau menyelami dunia anak. Ya, menyelami bahasanya ya. tapi aku percaya sih kamu bisa jadi tipe orang tua yang baik. Bisa, walaupun kamu kayak anak kecil. Aku gak sabar sih lihat kamu nanti kalau udah punya anak, kamu bakal makin dewasa. Pasti. Gak mungkin kamu dapat tanggung jawab baru terus kamu malah makin ngebocil gitu. Enggak. I cannot wait actually for you to be like a daddy. Hottie. Are you gonna be hottie when you become a dad? I hope so. Tiba-tiba perut buncitnya tuh menciut. Tapi iya ya, bener ya, anak kecil biasanya kalau digendong sama bapaknya tuh bisa aja happy karena emang bapaknya tuh ada perut ya, jadi ada sandaran buat mereka duduk. Iya sih, bener sih. Ya udah ngop terus ya. I'm gonna stop. Belum bisa. Aku jadi kepikiran deh, mungkin aku gak bisa tidur juga karena aku tuh kemarin lagi kesel sama temen aku. Well, aku gak tahu sih dia tuh sebenarnya nganggap aku temen atau enggak ya. Soalnya ya kita jarang ngobrol sih. Terus entah kenapa ya, kayak ini hal receh banget, gak penting sih. Tolong jangan maki aku ya. Tapi aku kayak sakit hati gitu loh waktu aku kapan hari cek Instagramnya dia, terus dia gak follow aku. Coba tiba-tiba dia gak follow aku gak tahu kenapa. Aneh banget gak sih? Padahal aku pikir kita tuh temenan walaupun ngobrolnya jarang. Ya memang maksudnya kayak follow itu tuh bukannya terus bikin kamu jadi dianggap teman atau enggak. Cuman tetap aja kayak kok tiba-tiba banget gitu loh. Kayak dia tuh tetap nge-follow beberapa orang, cuman aku enggak. Padahal
Ya misalnya nih, kamu lagi di kondangan, terus kamu ketemu satu orang nih, orang baru, terus kamu ngobrol sama dia, terus kalian tuker-tukeran sosmed, terus saling follow, itu bisa dianggap teman gak sih? Nggak juga ya. Jadi selama ini aku sama dia tuh nggak temenan. Ya kita jarang ngobrol sih, cuman tuh ada aja kayak kadang share meme sesekali, atau kayak misalnya dia bikin story terus aku react gitu-gitu. Emang tuh bukan temen ya? Ribet banget ya. Iya, susah ya. Kenapa sih susah cari temen? Padahal aku pikir tuh aku sama dia cocok ngobrolnya. Iya, soalnya banyak kesukaan kita tuh yang sama. Aneh banget, kayak aku pikir kayak oh my god, ini teman ngobrol yang pas sih, teman brainstorming yang pas. Tapi ternyata enggak. Tapi ya udah sih, aku kayak nggak gitu peduli sebenarnya sama yang follow-followan itu. Udah lewat kan. Terus kapan hari itu aku kayak approach dia, aku kayak lagi punya beberapa ide nih, terus pengen curhat juga tentang kerjaan. Jadinya kayak aku chat dia kayak sibuk nggak, ada waktu nggak buat ngobrol gitu. Terus dia udah bilang oke. Terus even aku udah bilang kayak tanggal segini ya, jam segini. Terus aku sempat ganti jamnya kan, karena nggak mau kemalaman. Terus dia tuh juga udah jawab jam segini ya gitu. Dia udah tahu kayak harinya kapan, terus di jam berapa. Terus dia udah menyanggupi. Oke dong, kayak ya udah. Aku di hari itu sebenarnya aku tuh ada meeting, cuman aku kayak izin gitu nggak ikut meetingnya. Ya penting-penting nggak penting sih, cuman aku izin nggak ikut karena aku udah set jam dan tanggal buat ngobrol sama dia. Kayak aku bener-bener pengen ngobrol sama dia. Dan aku apa istilahnya, kayak ya aku pengen gitu ngobrol sama dia, beneran pengen curhat, pengen ngobrol gitu loh. Mudah gak sih? Ya kayak kamu udah lama gak ketemu teman kamu, terus kamu pengen ketemu lagi, pengen ngobrol doang via telepon doang gitu kan, excited ya, ada excitementnya gitu. Terus aku tungguin, dia nggak nongol dong. Kayak nggak nongol di jam yang udah ditentukan. Terus dia baru nongol 3 jam kemudian, dan dia nggak bilang sorry at all. Dia malah bilang boleh besok aja nggak. Kayak what the f. Gue udah siapin jam, waktu, pikiran buat ngobrol sama lu, dan istilahnya apa ya, nggak main-main, kayak beneran pengen ngobrol. Terus dianya kayak menganggap hal itu cuman lewat doang ya. Kayak apa sih, kesel nggak sih? Udah untung aku nggak ketemu sama dia, maksudnya kayak pergi janjian gitu. Kalau misalnya udah janjian nih pergi ke sini kan, dandan, transportasi segala macam gitu kan. Terus udah sampai sana, di stood up, dia nggak datang. Kesel nggak sih lo? Aku sih kesel ya waktu itu, kayak disappointed, sakit hati. Nggak lebay, ini beneran. Nggak tahu kenapa aku kayak kesel banget gitu loh. Kayak gimana sih? Ya lu nggak perlu tahu sih kalau gue sampai bolos meeting just because I want to talk to you. Tapi Mbok ya bilang gitu loh, kalau misalnya nggak bisa tuh, ternyata gue nggak bisa gitu. Ternyata gue masih di jalan. Ternyata gue ada meeting. Ternyata anjing gue masuk rumah sakit gitu misalnya. Pakai bilang gitu. Oke, kalau misalnya itu ranah privasi lo, ya udah. Ya sih sorry, kayak apa kayak ini, kayak nggak ada niatan gitu loh. Kesel banget. Terus ya udah deh, aku unfollow dia sekarang. Tahu jelas. Ya mungkin itu sih yang bikin aku jadi nggak bisa tidur juga. Aku tahu nih hal yang kayak apa ya, mungkin nggak penting, cuman kalau kamu lagi kesel sama orang, itu susah nggak sih tidur? Kayak kepikiran terus, kayak hello, kalau nggak ini sih, kayak merasa bersalah dikit, kayak apa, kayak capek banget sih punya ekspektasi. Tapi kalau sama kamu aku nggak akan pernah capek. Udah, aku capek ngomong sekarang.
Iya, ya udah tidur. Peluk dong. I know I cannot breathe if you hug me, but still I want to. Oh ya, BTW yang satu lagi, ngomong-ngomong soal baby, aku udah sebulanan lebih gak datang